Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, menyikapi atau mengawasi secara seksama kelakuan-kelakuan monyet-monyet Habib dari Yaman itu yang ada di Indonesia semakin meresahkan, semakin mengkhawatirkan. Betapa tidak ya. Sekarang mereka monyet-monyet Habib imigran Yaman sudah berani mengklaim bahwa Pulau Jawa itu adalah pintu Tarim. Indonesia adalah milik Aulia Tarim. Bahkan yang lagi viral akhir-akhir ini bahwa Jawa Barat atau Tanah Sunda itu adalah milik Habib-Habib imigran Yaman. Ini kan kurang ajar sekali. Coba kita ingat-ingat lagi. Sudah banyak sekali kelakuan-kelakuan yang membuat kita sakit hati. Apa saja itu? Di antaranya adalah pembuatan makam-makam palsu atau pembelokan makam-makam palsu. Makam-makam pejuang diganti menjadi makam-makam Balawi. Ini kan kurang ajar ya. Kayak Pangeran Diponegoro dibalawikan, Pangeran Diponegoro Imam Bonjol dibalawikan, dan masih banyak lagi pejuang-pejuang yang makamnya dibelokkan menjadi makam orang-orang Balawi ini, kaum Balawi. Ini bangsat, kurang ajar. Udah gitu pembelokan sejarah NU. Ini orang NU petinggi-tinggi PBNU diam saja apa sudah menjadi mukibin ya? Kita khawatir loh. Coba, kita harus khawatir loh. Kiai-kiai NU dihina-hina, tapi PBNU diam saja. Jangan-jangan ini PBNU sudah menjadi mukibin ini, ya. Di periode ini nih, terutama periode ini. Periode sebelumnya tidak. Ini orang-orang periode ini membahayakan, mengkhawatirkan. Cobalah segera diganti nih si pimpinan, ketumnya sama Roy sama PBNU segera diganti. Udah gitu banyak sekali penyelewangan yang dilakukan si monyet-monyet Habib imigran Yaman. Yang kurang ajar adalah mereka berani menantang pribumi. Kalian jumlahnya berapa, ha? Ingat, Indonesia ini punya Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Kepolisian. Kalau tidak usah mereka semua angkatan bergerak. Satu saja angkatan, Brimob saja bergerak. Tembaki semua itu Habib-Habib yang ada di Indonesia. Selesai kalian nggak sampai 2 minggu. Sombong sekali kalian nantang-nantang perang. Terutama si monyet Rizik Syihab ini. Nantang-nantang semua orang ditantang. Aslinya si monyet Rizik Syihab itu nggak punya nyali. Nggak bisa bela diri sama sekali. Bagaimana bela diri? Kok perutnya aja gendut kayak gitu. Nggak mungkin dia bisa tendangan depan, tendangan samping, nggak mungkin. Jatuh depan, jatuh samping, nggak mungkin. Pukulannya ampos itu Rizik Syihab. Nggak mungkin, paling dia mau mengandalkan mukibinnya yang orang pribumi juga. Ini mukibinnya orang pengkhianat juga nih. Udah tahu kamu dihasut untuk memusuhi orang pribumi, mau-mau saja. Sadarlah mukibin. Ya. Ulah ini yang terakhir yang lagi menyakitkan lagi ini. Sampai Gus Pleret mau dipolisikan. Gara-gara tidak setuju yang namanya Habib Idrus mau dijadikan pahlawan nasional. Ini orang-orang Indonesia, pejabat Indonesia yang mengesahkan Habib Idrus itu jadi pahlawan, berarti pengkhianat bangsa juga. Kita kan semua udah tahu bahwa Habib-Habib imigran Yaman atau kaum Balawi datang ke Indonesia itu dibawa oleh Belanda sebagai antek-antek dan mata-mata Belanda. Kenapa mau jadikan pahlawan? Sampai memenjarakan pribumi kayak Gus Fuad. Ini kan udah keterlaluan sekali. Saya mintalah, ayo kita minta semua. Kalau sampai terjadi Gus Fuad dipolisikan dan dipenjara, kita bergerak, semua bergerak. Ya, sedangkan si Bahar Smith yang sudah jelas-jelas bersalah, ya kasusnya adalah membuat onar di rumah orang, menggedor-gedor rumah orang di Bekasi sana, terus
kasus pura-pura ketembak, ya. Ini menguap, nggak ada beritanya lagi. Ini polisi kayaknya udah sogok ini. Kenapa ini urusan jadi berhenti dan menguap? Si Bahar ini sudah setahun lebih loh kasusnya, yang menggedor-gedor rumahnya pengacara di Bekasi. Ini semakin ke sini si monyet-monyet Habib imigran Yaman ini kurang ajar banget, sudah mulai berani sekali. Ayo semua orang Indonesia bangkit bersatu melawan mereka, usir mereka. Seperti orang-orang Myanmar mengusir orang Rohingya. Usir. Ini sudah kurang ajar sekali. Untuk itu ayo kita saksikan video-video di mana Habib-Habib yang sudah menyakitkan hati kita semua. Assalamualaikum. Well, dari kemarin kita disuguhi berita yang bikin jidat kriwil tapi hati ketawa ngakak. Jadi gini, Menteri Sosial kita, Gus Ipul, lagi sibuk ngajuin nama-nama buat calon pahlawan nasional 2025. Katanya ini tentang persatuan, kebersamaan, dan kerukunan. Tapi yang bikin dahi gua otomatis berkerut adalah salah satu nama yang diusulkan. Idrus bin Salim Al-Jufri alias Guru Tua. Lah, siapa dia? Pejuang kemerdekaan, tokoh revolusi, pemikir besar bangsa. Enggak. Beliau dikenal sebagai pendiri Al-Khoirat, jaringan pendidikan Islam di Sulawesi Tengah. Oke, bikin sekolah itu bagus. Edukasi itu penting. Tapi sejak kapan bikin sekolah doang cukup buat jadi pahlawan nasional? Kalau gitu, kenapa nggak angkat semua pendiri madrasah di Indonesia juga sekalian? Pak guru SD gua juga berjasa dong. Tiap hari ngajarin anak-anak, nggak pernah bolos, sabarnya setengah mati. Tapi kok nggak masuk daftar? Apa karena beliau bukan bagian dari klan tertentu? Pahlawan nasional itu harusnya punya dampak besar buat bangsa. Baik dalam perjuangan kemerdekaan, politik, atau sosial. Nah, Idrus Al-Jufri ini jejaknya di mana? Pernah nggak beliau ada di garis depan pergerakan nasional? Pernah nggak namanya muncul dalam sejarah perjuangan bangsa? Atau ini cuma proyek glorifikasi buat bikin klan tertentu makin eksklusif? Kalau gini caranya, lama-lama pahlawan nasional jadi kayak gelar kehormatan yang bisa diminta asal punya koneksi yang kuat. Mirip kayak orang minta blue tick di Twitter, tinggal bayar atau kenal orang dalam, langsung verified. Dan yang lebih tragis, gara-gara usulan ini malah menjadi sebuah efek domino yang lebih gede. Jadi ingat, dulu Bandara Mutiara di Palu tiba-tiba berubah nama jadi Bandara Mutiara Sis Al-Jufri. Awalnya simpel aja Bandara Mutiara, pemberian nama dari Bung Karno. Tiba-tiba ada yang usul, kurang Arab, tambahin dong. Langsung ditambahin jadi Mutiara Salim Al-Jufri. Lah, ini bandara atau KTP? Kenapa harus ada nama panjangnya segala? Bung Karno dulu hati-hati sama fenomena hadramautisme sampai dia tulis dalam bukunya di bawah bendera revolusi. Dia ngerti ada kelompok yang bisa diajak jalan bareng buat bangun bangsa, tapi ada juga yang hobinya cuma memanfaatkan situasi buat kepentingan golongan. Tapi sekarang, yang dulu cuma kelompok kecil, sekarang udah berhasil tempel nama di bandara. Jangan-jangan sebentar lagi kita bakal lihat Jalan Raya Al-Jufri, Stadion Habib Bahlawi, Taman Hiburan Bahlawi. Atau jangan-jangan nama Bandara Al-Jufri ini sebenarnya semacam barter, gara-gara insiden pesawat yang udah terbang, tapi terus mundur lagi. Cuma karena ninggalin penumpang Bahlawi yang telat boarding pass. Lah, pesawat aja bisa disuruh putar balik demi satu orang, apalagi kebijakan pemerintah. Besok-besok jangan kaget kalau jalan tol juga bisa rewind. Cuma gara-gara ada yang ketinggalan rombongan Habib. Jadi kesimpulannya Gus Ipul dan Kemensos, please deh, jangan main-main kasih gelar pahlawan nasional kayak kupon undian. Ini bukan sertifikat penghargaan buat yang rajin setor nama, bukan juga ajang giveaway buat yang fanbase-nya paling berisik. Nah, kalau begini terus, jangan kaget kalau tahun depan ada yang ngajuin Habib Bahlawi sebagai pahlawan nasional, lengkap dengan gelar resmi, sang pendekar klaim keturunan. Pejuang self-proclaimed garis nabi. Dan ahli waris yang tak diakui. Besok-besok mungkin kita juga bakal lihat gelar baru.
Habib influencer revolusioner, pahlawan nasional TikTok. Karena, ya katanya warisan genetik lebih penting daripada kontribusi nyata. Nah, sekarang saatnya kita sebagai rakyat jelita angkat suara dan tolak mentah-mentah usulan absurd ini. Kita harus kasih tahu Kementerian Sosial dan Gus Ipul bahwa Indonesia bukan ajang fan meeting kelompok tertentu. Pak Prabowo dan para tokoh politik lainnya juga wajib buka mata dan kuping lebar-lebar. Jangan sampai gelar kehormatan ini jadi ajang glorifikasi golongan, sementara pahlawan yang benar-benar berdarah-darah buat bangsa malah dilupakan. Ini bukan soal suka atau tidak suka, ini soal adil atau tidak adil. Kalau gelar pahlawan nasional diberikan cuma berdasarkan popularitas di kelompok tertentu, ya mending sekalian bikin polling di Instagram aja. Jadi mari kita bersikap kritis. Jangan biarkan sejarah bangsa dipermak seenaknya hanya demi pencitraan. Pahlawan sejati itu bukan yang sekadar punya nama gede di internal kelompok, tapi yang benar-benar berjuang demi rakyat dan negara. Kalau nggak ada kontribusi nyata buat kemerdekaan atau pembangunan Indonesia, ya well, silahkan antri di tempat lain.